Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Forum Asisten Universitas Amikom Purwokerto. Ya, sebelumnya perkenalan dulu ya teman-teman ya. Perkenalkan, saya Alifia Safaat. Saya adalah koordinator divisi multimedia ya teman-teman. Jadi di video ini adalah video tentang pembelajaran divisi multimedia di Forum Asisten Universitas Amikom Purwokerto. Ya, sebelum itu, mari kita mulai dengan ini ya, perkenalan dulu. Perkenalan dengan saya maupun nanti kita akan membahas tentang tools-tools yang akan digunakan dalam pembelajaran divisi multimedia ini. Ya, untuk pertemuan pertama ini mungkin kita akan membahas sedikit tentang ini ya, tools yang akan kita gunakan, terutama yang akan saya gunakan untuk lebih mendalamnya dulu, yaitu nanti teman-teman akan saya pandu dengan menggunakan CorelDRAW dulu ya teman-teman. Untuk tools-tools yang lain mungkin nanti di pertemuan selanjutnya atau di pembahasan yang akan kita bahas nantinya, baik itu tools Photoshop, Adobe Illustrator, dan tools-tools desain grafis yang lain. Ya, pada pembelajaran divisi multimedia kali ini untuk pertemuan pertama ini yaitu teman-teman masih kita akan belajar tentang dasar-dasar multimedia dulu ya teman-teman. Kita kenalkan dengan dasar-dasar di multimedia dulu, supaya nanti ke depan teman-teman sudah mungkin ada sedikit gambaran atau ini lebih mempermudah teman-teman untuk melangkah lagi ke depannya ya, baik itu menggunakan tools CorelDRAW maupun menggunakan tools selain CorelDRAW. Ya, di sini langsung saja ya teman-teman. Kita masuk ke CorelDRAW-nya. Ya, ini untuk tampilan CorelDRAW, baik itu versi-versinya X7, X8, X9, dan X selanjutnya ya. Sampai ini yang saya gunakan itu CorelDRAW 2020. Mungkin tampilannya tidak jauh berbeda. Hanya icon-icon ini, tools-toolsnya aja yang ada di samping kiri maupun di atas, toolbar atas itu mungkin ada sedikit perbedaan di ikonnya ya. Jadi mungkin ada yang di versi lama itu bentuknya seperti apa, di versi baru dia akan seperti apa, tapi fungsinya masih sama. Fungsinya masih sama. Ya, untuk perkenalan di CorelDRAW ini tidak banyak ya teman-teman. Tools-tools yang ada di atas ini mungkin teman-teman nanti bisa pelajari lebih dalam sendiri ya. Ini untuk file, yaitu tools-tools yang umum ya, general yang sering digunakan orang. Export, save, open file, new file gitu ya. Oke. Itu di toolbar edit ada ini undo, redo, repeat, cut, copy, clone, dan lain-lain ya. Terus ada view. Ini ada viewnya wireframe, normal, enhance, pixel, itu penggaris, roll, grid line, grid, zoom in, zoom out. Nah itu ya yang general ya. Nah, untuk di layout ini ada insert page, duplicate page, rename page yang berhubungan dengan layout di CorelDRAW. Untuk di objek sendiri juga ya, create object, ada insert object, power clip untuk memasukkan misal satu objek ke dalam objek yang lain. Lalu kita pakai power clip, symmetry, simbol, dan lain-lain sampai ke bawah. Terus lanjut lagi kita di efek. Efek itu ada banyak sekali ya, ada 3D effect, tekstur, noise, dan lain-lain. Ini sampai ke bawah, extrude, terus ada bitmap juga,
Teman-teman tidak mungkin yang udah tahu multimedia tidak asing dengan nama bitmap ya. Terus teks, untuk teks itu tab, column, palette dan numbering, drop cap, text statistik ya, dan lain-lain. Terus ada table, insert table, create new table, insert, select, delete, tools, window, help, itu ya. Toolbar generalnya. Di sini bawah juga ada toolbar general ya, seperti new, ada open, ada save, ada ini open from cloud, gitu-gitu ya. Ada print juga sampai ke rotate. Harus untuk ini yang persen itu untuk mengatur zoom atau perbesaran dari page-nya ya teman-teman. Misalnya 25%, 100%. Ada to page itu untuk mengatur hanya ke page-nya saja. To width ini untuk lebih besar lagi, lebih detail. To height itu untuk melihat lebih detailnya lagi ya. Oke, di bawah juga langsung ada ini ada ukuran dari page-nya ya. Ada legal, letter, tabloid, government legal, ada untuk amplop juga, ada untuk A4, web page, web banner ya. Yang sering orang-orang gunakan mungkin web banner ya, untuk membuat banner A1, A0, A4 dan seterusnya. Ini juga mungkin nanti akan kita gunakan juga, sering banget kita gunakan, yaitu penentuan page-nya ya. Nah, tidak memungkiri juga yang di sebelah ini ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada teman-teman custom sendiri untuk lebar dan tinggi dari page yang akan dibuat. Itu ada posisi untuk portrait, landscape, ada all page, ada current page. Terus ini ada besarannya ya, ukuran ini. Mau teman-teman mau pilih inci, milimeter, pikas, poin, pixel, feet, yard, mil, sentimeter, meter, kilometer ya. Nanti menyesuaikan dengan apa yang akan dibuat teman-teman juga. Itu untuk tools yang ada di atas. Terus untuk tools yang ada di samping ini ya, ada pick tool ini untuk menggerakkan atau memindah-mindahkan sebuah objek ya teman-teman. Ada set tool ini untuk misal teman-teman membuat kotak, terus kotak itu tidak hanya teman-teman membuat kotak ya, akan dibuat misal agak lonjong sedikit di sisi bagian kiri atau bagian kanan, depan atas maupun bawah, itu bisa pakai ini. Ada smooth, smear, swirl, attract and ripple, smooth dan rogan. Lanjut lagi yang di bawahnya itu ada crop. Nah, pasti teman-teman juga udah pada tahu ya fungsi crop itu untuk apa. Fungsi crop, fungsi knife, eraser ya. Ini untuk gambar seperti ini pasti teman-teman juga udah tahu. Ini untuk zoom, ini untuk freehand tool ya. Mungkin nanti kita di pertemuan selanjutnya kan akan belajar tentang pembuatan sebuah logo ya. Jadi nanti teman-teman bisa sering menggunakan tools yang ada di sini di freehand ini, kayak itu freehand, 2-point line, bezier, pen, spline, polyline, 3-point curve itu ya teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, ini ada artistic media tool itu ya, untuk membuat misal garis atau coretan yang kita buat itu menjadi mungkin lebih halus, lebih tebal gitu ya teman-teman ya. Itu menggunakan tools yang ada di sini, yaitu artistic media tool ya. Kalau sekedar garis asal yang kita buat itu kan
tidak artistik ya teman-teman ya, makanya ada tool untuk membuat artistik media. Terus yang di bawahnya lagi tidak asing, yaitu ada rectangle, membuat kotak, ada membuat elips atau bulat. Di segitiga kecil ini juga ada pilihannya lagi ya, 3 point elips, 3 point rectangle. Terus di bawah ini ada polygon, star, spiral, dan lain-lain ini ya. Nah, untuk yang di bawahnya lagi ini ada teks. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin membubuhkan teks di dalam objeknya, itu pakai ini, text tool ya. Tinggal diklik saja teksnya, teman-teman langsung bisa mengetikkan apa yang akan diisikan di dalam, atau membuat semacam tulisan apa gitu ya teman-teman, nantinya juga menggunakan text tool itu. Untuk yang di bawahnya lagi ini ada parallel dimension tool, ada horizontal, angular dimension, segment dimension gitu ya, banyak. Ada connector tool, shadow, membuat bayangan, contour, blend, envelope, extrude ini ya, block shadow. Nah, bawahnya lagi ini ada yang kotak-kotak seperti papan catur ini ya, bukan untuk menggambar sebuah papan catur gitu, bukan ya teman-teman ya. Ini merupakan transparency tool, yaitu untuk membuat objek menjadi transparan seperti itu. Nanti mungkin teman-teman bikin kotak tapi supaya tidak terlihat kotak sekali, atau mau kotaknya itu dibuat transparan, itu bisa menggunakan tool ini ya, transparency tool. Nah, ini untuk color eye drop, itu untuk misal teman-teman tidak tahu mau mengaplikasikan warna misal hijau gitu, tapi tidak tahu atau belum tahu ya kode dari warna tersebut. Mungkin juga hijau yang teman-teman pilih itu kurang tepat dengan yang teman-teman inginkan. Jadi teman-teman bisa gunakan ini, arahkan ke warna yang akan teman-teman pilih, misal hijau apa gitu ya, itu nanti langsung terbaca kode dari warnanya. Nah, di bawahnya ini juga ada interactive fill tool ya, untuk mengisi warna di sebuah objek. Selain mengisi di situ juga teman-teman bisa di bawah ini ya, untuk pemilihan warna ini ada di sini, sama juga ikonnya seperti ini. Itu untuk mewarnai seluruh objek. Kalau yang gambar pena ini itu untuk garis ya teman-teman. Misalkan teman-teman buat garis atau buat kotak itu diaplikasikan, nah itu kotaknya masih berwarna hitam ya, sesuai defaultnya. Nah, di toolbar sebelah kanan juga sama ya teman-teman. Ini ada warna, pewarnaan juga, teman-teman bisa milih warna. Banyak sekali warna yang bisa teman-teman pilih. Nah, ada nggak dari teman-teman yang tahu apa itu RGB, apa itu HMYK? Ya, mungkin dari teman-teman sudah sering dengar ya, RGB dan HMYK itu biasa digunakan di dunia multimedia atau desain grafis ya, sangat familiar. Untuk RGB sendiri itu ada red, green dan blue, yaitu untuk nantinya kalau misal teman-teman membuat sebuah desain grafis yang akan ditampilkan menjadi sebuah media elektronik, bukan media yang dicetak ya, teman-teman gunakan settingan warna dengan ini, default RGB ini, agar tampilan pada saat teman-teman menampilkan sebuah media itu di dalam media yang bukan cetak, maka dia akan strong ya, warnanya akan terlihat kuat, terlihat kokoh, terlihat lebih menarik ya daripada penggunaan yang CMYK sendiri. Untuk yang CMYK itu adalah cyan, magenta, yellow, dan key. Key itu hitam ya, adalah warna kunci. Key itu kuncinya. Jadi ada warna
sian itu hijau, seperti hijau telur asin ya. Terus magenta itu ungu kemerah-merahan kalau tidak salah. Terus Y itu yellow, kuning, E itu hitam. Jadi itulah default untuk misal teman-teman ingin membuat sebuah media cetak ya, seperti banner, poster, dan lain-lain yang teman-teman cetak, agar warnanya juga keluar saat dicetak itu dia akan memberikan warna yang menarik, warna yang strong untuk medianya tersebut. Jadi diperhatikan betul ya saat teman-teman membuat sebuah media, sebuah objek ataupun apapun yang teman-teman akan buat, yaitu diperhatikan dulu ini mau ditampilkan di media handphone atau di ini secara elektronik ya, ataupun mau dicetak. Jadi untuk pemilihan default warnanya teman-teman bisa pilih antara RGB ataupun CMYK. Itu ya sedikit. Mungkin kalau ada yang salah boleh nanti teman-teman bisa langsung dikoreksi saja, mungkin di kolom komen bisa dikoreksi ya. Itu gambaran sedikit tentang tools yang akan kita gunakan nanti lebih dalam, yaitu di CorelDRAW. Kalau untuk Photoshop dan tools yang lain mungkin nanti di pertemuan selanjutnya atau di pembahasan selanjutnya ya. Tenang saja, pasti kita akan bahas. Tidak melulu kita harus menggunakan CorelDRAW, kita juga akan menggunakan tools yang lain juga untuk melakukan pembelajaran di divisi multimedia ini. Nah, di pembelajaran divisi multimedia ini juga tidak melulu tentang desain grafis ya. Maksudnya tidak tentang 2 dimensi gitu ya. Nanti kita juga akan belajar tentang video editing, tentang 3D atau animasi, walaupun itu nanti sedikit ya, tidak terlalu fokus banget untuk 3D atau animasinya. Nanti silakan kalau teman-teman berminat, teman-teman mempunyai skill di bidang itu, teman-teman bisa masuk di konsentrasi tentang multimedia ya. Kalau di Amikom itu kan ada 3 konsentrasi, yaitu pemrograman, ada sistem cerdas, dan ada multimedia. Kalau teman-teman yang menyukai bagian pemrograman silakan masuk pemrograman, yang di sistem cerdas bisa masuk sistem cerdas, dan yang di multimedia bisa masuk multimedia ya, untuk lebih memperdalam teman-teman mempunyai ilmu di bidang multimedia itu. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Boleh teman-teman ajak teman-teman yang lain, baik dari Universitas Amikom Purwokerto maupun dari luar Universitas Amikom Purwokerto, untuk belajar bersama-sama dengan kita ya. Saya juga akan menampung masukan-masukan atau mungkin request materi dari teman-teman yang lain ya, dari teman-teman formasi dan maupun teman-teman dari luar ya yang menonton video ini. Mungkin ditulis saja di kolom komen teman-teman, mungkin mau belajar tentang apa nih. Nanti di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan bahas tentang materi tersebut. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Terima kasih. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya di dalam kolom komen. Untuk nanti modul dan PowerPoint akan saya hubungkan di kolom deskripsi ya. Nanti tinggal teman-teman bisa download, ada di link Google Drive juga. Oke, terima kasih dari saya, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.